Seorang ulama besar, yang doa-doanya banyak dikabulkan, atau orang yang memiliki karomah, yang harus menjadi budak setan, setelah ia tergelincir dalam kubangan dosa. Ada seorang maha guru, yang sangat alim, taat pada Sang Pencipta, ibadahnya sangat luar biasa, bahkan doa-doanya banyak dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena kealiman dan kekaromahan beliau sampai-sampai murid-muridnya bisa terbang semua. Dicintai masyarakatnya, mungkin juga beliau seorang wali. Suatu ketika saat beliau mengimami sholat di dalam masjidnya, setelah sholat berjamaah usai, beliau selalu membaca wirid-wirid atau ayat Al-Quran dan doa-doa. Setelah beliau sudah selesai rutinitas di masjidnya, saat beliau hendak pulang ke kediamannya, beliau melihat seseorang di belakang sedang sujud sesenggukan sambil berlinang air mata saat memanjatkan doa-doanya. Lalu beliau pun pulang seperti biasa. Pada lain kesempatan setelah usai mengimami sholat jamaah di dalam masjidnya lagi-lagi beliau melihat orang tersebut sedang sujud yang sesenggukan berlinang air mata, bahkan dalam doanya ia nampak hanyut dalam penyesalan yang sangat dalam. Membuat Barseso atau nama ulama yang bakal menjadi penghuni neraka, menjadi penasaran terhadapnya. Setiap selesai sholat berjamaah semakin meraung-raung penyesalan taubat dalam doanya, sehingga membuat ikut berlinang air mata orang yang melihatnya karena kehusukannya dalam berdoa, yang sebenarnya dia adalah iblis yang ingin menggoda Barseso seorang ulama yang taat pada Sang Pencipta, supaya beliau ingkar dan durhaka kepada Tuhannya. Hingga suatu hari, seperti biasanya, setelah selesai sholat, beliau menghampiri orang yang berdoa di belakang tersebut. Orang tadi jelmaan iblis berupa seorang pemuda yang khusyuk dalam doa taubatnya. Barseso tak ragu bertanya, "Wahai pemuda soleh, bisakah engkau mengajariku supaya aku bisa berdoa sepertimu penuh kehusukan?" Ucap Barseso. "Boleh, tapi syaratnya sangat berat." Ucap si pemuda. Lalu Barseso bertanya lagi, "Hai, pemuda, apa syaratnya supaya aku bisa husuk seperti itu?" "Sangat berat, Syekh." Jawab si pemuda. Semakin penasaran, membuat Barseso bertanya kembali, "Coba sebutkan apa syaratnya, yang bisa membuatku mengharap pengampunan sedemikian rupa?" Tanya Barseso. "Anda harus melakukan salah satu dosa yaitu membunuh, berzina, atau minum homer, Syekh." Ucap si pemuda. Setelah percakapan itu Barseso meninggalkan pemuda tadi untuk pulang ke kediamannya. Saat Barseso berada di kamarnya beliau lalu merenung memikirkan syarat berdoa bisa husuk dengan melakukan salah satu dosa. Dalam hatinya Barseso sedang memilah dan memilih resiko pada tiga perbuatan tersebut. Beliau berpikir, membunuh adalah dosa besar dan siapa yang harus ia bunuh? Berzina adalah dosa besar dan ia harus menanggung konsekuensinya atas zina tersebut, sebab ia seorang tokoh agama. Lalu terlintas di benak Barseso untuk sekedar meminum miras, dan resikonya sedikit menurut pemikirannya yang berbarengan dengan bisikan iblis di hatinya. Akhirnya Barseso membeli sebotol homer yang rencananya untuk diminum di dalam kamarnya, sebab ia seorang tokoh agama tidak mungkin meminumnya di tempat ramai. Setelah beliau berhasil membeli homer kemudian ia sembunyikan di dalam kamarnya, belum sempat ia meminumnya keburu ada tamu dari luar kota yang ingin mengobati penyakit salah satu keluarganya, yaitu anak gadisnya. Semula Barseso menolak mengobatinya, namun pihak keluarga memohonnya. Hingga Barseso tak bisa berbuat apa-apa, dan mempersilahkan tamunya untuk masuk ke ruangan yang disiapkan untuk beliau biasa mengobati pasiennya, dan apakah kebetulan ternyata pasiennya seorang gadis belia yang cantik terkena penyakit aneh menimpanya, lalu keluarga pasien memohon pada Barseso untuk mengobati anak tersebut sampai sembuh. Yang mana butuh waktu yang lama, pihak keluarga pasien ikhlas meninggalkan anak gadisnya yang mau diobati oleh Barseso. Setelah beberapa saat obrolan keluarga pasien dan Barseso, maka pamitlah si keluarga pasien tadi tanpa curiga sedikit pun karena yakin Barseso seorang tokoh agama, sebab nama besar Barseso sudah terkenal seantero negeri. Ternyata Barseso selain orang yang alim dalam ibadah dan ilmu agama, beliau juga mampu mengobati penyakit yang aneh-aneh. Alhasil banyak pasien yang berobat di kediaman Barseso. Setelah sekian lama Barseso mengobati pasiennya yang gadis itu, akhirnya kesembuhan mulai nampak pada si gadis tadi. Karena mengurusi pengobatan pasien tadi, akhirnya Barseso baru ingat bahwa beliau sudah memiliki minuman keras di kamarnya. Kemudian Barseso menenggak miras tadi dengan bisikan setan di hatinya, karena Barseso belum pernah meminum homer, maka mabuklah si Barseso karena minuman tersebut. Akibat mabok karena pengaruh minuman keras tersebut, akhirnya Barseso sempoyongan dan menjatuhkan gelas di tangannya, hingga terdengar suara pecahan gelas tadi yang di tangan Barseso.
spontan si gadis tersebut memburu suara tadi untuk mengeceknya. Saat sampai di suatu kamar, si gadis terbelalak karena melihat kondisi orang yang mengobatinya sedang mabuk berat tak sadarkan diri. Alih-alih si gadis mau menolong, saat mencoba memegang tangan Barseso, iblis yang selalu berbisik di pikiran Barseso menyuruh Barseso untuk menyetubuhi gadis tersebut. Barseso yang kaget karena ada sentuhan hangat. Setengah sadar beliau meracau tak karuan dengan nafsu birahi yang menyelimuti Barseso karena kecantikan gadis pasien tadi, yang sedang di depannya. Sontak Barseso langsung mendekapnya. "Ayo goli saja, toh tidak ada yang melihatnya," bisik si iblis, di pikiran Barseso. Setelah lama melampiaskan nafsu bejatnya akhirnya Barseso menyadari perbuatannya yang telah menzinahi seorang gadis, pasien yang diamanahkan keluarganya padanya. Hari-hari berlalu, Barseso hanya masuk ke rumahnya saat mengobati si gadis tadi, yang jadi pasiennya. Lalu Barseso kembali ke masjid dan bersimpuh memohon ampun pada Sang Pencipta. Belum selesai sampai di situ, 7 bulan sudah. Setelah peristiwa perzinahan itu terjadi, ternyata si gadis pasien tadi sudah hamil. Saat Barseso sedang mengobatinya, si gadis menceritakan pada Barseso bahwa dia sedang mengandung anak akibat perzinahan 7 bulan yang lalu. Barseso yang mendengar ucapan gadis itu sedang hamil, paniklah si Barseso di ruangan pengobatan pasien. Saat lagi panik iblis membisiki pikiran Barseso untuk membunuhnya, demi menjaga nama baiknya sebagai tokoh agama. Dalam kepanikan akhirnya Barseso membunuh si gadis pasiennya tersebut dan menyembunyikannya. Begitu juga dari pihak keluarga pasien yang sudah lama menitipkan anaknya untuk berobat pun merasa kangen, lalu mereka berangkat untuk menjenguk anak gadisnya. Namun sesampainya keluarga si gadis di tempat kediaman Barseso, mereka tak menemukan anak gadisnya. Barseso yang panik pun berbohong bahwa pasiennya telah pulang ke keluarganya, namun pihak keluarga tak percaya ucapan Barseso. Sebab mereka menjenguk anak gadisnya karena tahu bahwa dia belum pulang. Kamar pasien digeledah pihak keluarga, lalu iblis berbisik ke salah satu anggota keluarga bahwa mayat anak gadisnya berada di bawah kolong tempat tidurnya. Setelah lama mencari akhirnya mayat si gadis ditemukan di bawah kolong tempat tidur si Barseso. Lalu Barseso pun diarak dan dipukuli oleh warga yang kecewa, kemudian Barseso diikat di tiang salib untuk menerima hukumannya oleh penguasa wilayah tersebut. Dalam keputusasaannya yang terikat di tiang tengah alun-alun, Barseso hanya memasrahkan nasibnya pada Sang Pencipta. Di saat Barseso putus asa karena luka yang dialaminya yang sebentar lagi maut menjemputnya, datanglah iblis membisikinya, "Apakah kamu mau terbebas dari hukuman ini?" Bisik si iblis. Dengan suara lirih Barseso menjawab, "Mau." Lalu iblis berkata, "Sembah aku?" Ucap si iblis. Lalu Barseso berkata, "Bagaimana aku bisa menyembahmu, sedangkan tangan dan kakiku terikat di tiang ini?" Ucap Barseso. Lalu iblis berucap, "Cukup sembah aku dengan keyakinanmu, nanti kamu bebas." Lalu Barseso pun melakukan penyembahan dengan niatnya. Lalu iblis pun tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Aku terbebas dari urusanmu wahai manusia." Dalam penyesalannya, Barseso yang belum sempat bertaubat, keburu maut menjemputnya, hingga akhirnya meninggallah Barseso dalam keadaan kafir. Yang perlu dicerna dari kisah ini adalah, saat kita ingin berguru, maka cari tahu kealimannya dulu, saat kita ingin mendengarkan nasihat, maka cerna, apakah melanggar aturan ajaran agama atau tidak. Sebab jika kita salah guru, maka yang kita dapatkan hanya kekafiran belaka, bukan sebuah kemuliaan, karena tipu daya setan sangatlah dahsyat. Maka hati-hatilah dalam melangkah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.